nafas Laila terengah-engah. Sinar matanya memudar. Butir-butir keringat muncul seperti mutiara-mutiara di dahinya yang berwarna gading. Namun Laila belum selesai. Suaranya berubah menjadi bisikan lirih. Ia melanjutkan, "Bila ia datang, kau akan segera mengenalinya. Ketika dia datang, sampaikan pesan ini padanya. Katakan padanya ketika Laila meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan dengan namamu di bibirnya. Kata-kata terakhirnya adalah tentang engkau dan hanya engkau seorang." Di taman, daun-daun berguguran seperti air mata. Bunga-bunga telah menanggalkan gaun musim panas mereka yang berwarna-warni, lalu mengenakan jubah gelap musim dingin. Warna putih melati telah kehilangan kesegarannya. Mawar menggugurkan helai-helai daun. Bunga-bunganya seakan-akan meratapi berakhirnya musim panas. Bunga Narsi mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya dan bersiap untuk berangkat. Bagaikan para nelayan yang ketakutan akan badai yang tengah mendekat. Pohon-pohon melemparkan buah-buahan muatan mereka keluar kapal. Para tukang kebun kemudian akan memunguti buah peri, apel dan anggur itu untuk bekal mereka menghadapi musim dingin yang segera datang. Sungai dan danau melepaskan kehangatan mereka. Sementara rerumputan merelakan kemilau zamrudnya untuk menguning dan memucat. Sementara bunga-bunga di taman layu perlahan-lahan. Laila pun tidak jauh berbeda. Musim seminya telah berakhir, berubah menjadi musim dingin akibat jari beku takdir. Oleh sentuhan dingin kesengsaraan hidup yang sangat berat. Api kehidupan yang pernah menyala cemerlang di dalam dirinya kini tidak lebih dari sebuah kerlipan api kecil yang dipermainkan oleh angin, yang dapat padam sewaktu-waktu. Dari sebuah bulan purnama yang dulu bersinar-sinar, hanya sebuah bulan sabit pucat yang kini tersisa. Dari pohon cemara yang dulu berdiri megah, kini hanya sebuah bayangan lemah yang dapat terlihat. Laila adalah bunga yang telah kehilangan kesegaran dan gugur daun-daunnya. Bahkan Laila bukanlah Laila lagi. Tubuhnya terserang demam. Tubuhnya begitu lemah hingga ia tidak dapat meninggalkan ranjangnya. Segera jelas tampak olehnya bahwa ia tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Laila sadar bahwa malaikat maut telah datang. Ia dapat merasakan kehadirannya di dalam kamarnya. Ia dapat merasakan nafas dingin di tengkuknya. Menyadari bahwa waktu untuk pergi telah tiba. Laila tidak mengizinkan seorang pun menjenguknya selain ibunya. Sebelum semuanya terlambat, ia memutuskan untuk membuka rahasianya untuk pertama dan terakhir kalinya. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Duhai ibu, cahayaku telah memudar dan segera lilin eksistensiku akan padam. Sebelum kegelapan datang dan nyawaku diambil, aku harus menceritakan apa yang kupendam di dalam hatiku. Sungguh,
Aku tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan bebanku. Kesedihan telah menghancurkan belenggu di bibirku dan aku tidak dapat menahannya lagi. Orang yang kucintai, laki-laki yang karenanya aku hidup dan karenanya aku mati, saat ini berada jauh dan tak dapat mendengarku. Tapi kau dapat mendengarku, duhai ibu. Dan karena kau dapat mendengarku, maka aku mohon padamu untuk mendengar baik-baik dan memenuhi permintaan terakhirku. Ketika aku mati, pakaikanlah aku baju pengantin. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Riaslah aku seperti pengantin dan buatlah aku secantik mungkin. Untuk mewarnai kelopak mataku harus mengambil debu dari bawah telapak kaki kekasihku. Bukan warna ungu yang kuinginkan. Kau harus menggunakan kegelapan dukanya. Bukan pula air mawar. Kau harus menggunakan air matanya untuk memandikanku. Dan bukan minyak kasturi. Kau harus menggunakan kesedihannya sebagai wewangianku. Baju pengantin harus berwarna merah darah, warna kesyahidan. Bukankah aku seorang syuhada dalam cinta? Merah adalah warna perayaan dan upacara. Bukankah kematian adalah perayaanku? Dan bukankah ia upacaraku? Kemudian, setelah kau memakaikan baju merah, tutupi aku dengan cadar dari tanah. Cadar yang tidak akan pernah aku lepas lagi. Lalu aku akan menunggu. Aku akan menunggu hingga ia datang. Karena dia pasti akan datang. Pengelana yang resah, pengembara cinta yang abadi itu akan menemukan jalan menuju makamku. Dan di sana dia akan bersimpuh serta memohon padaku untuk menunjukkan diri. Namun cadar dari tanah itu tidak akan terangkat. Maka yang bisa dia lakukan hanyalah menangis terseduh-seduh. Tenangkan dia, ibu, karena dia adalah sahabat sejatiku. Perlakukan dia dengan baik dan berikanlah dia kasih sayang. Seakan-akan dia adalah anakmu sendiri. Lakukan ini untuk Tuhan dan untuk cintaku padanya. Aku mencintainya lebih daripada aku mencintai kehidupan. Dan keinginanku adalah kau harus mencintainya juga. Dia adalah satu-satunya milikku, ibu. Dan aku mewariskannya padamu untuk kau jaga. Nafas Laila terengah-engah. Sinar matanya memudar. Butir-butir keringat muncul seperti mutiara-mutiara di dahinya yang berwarna gading. Namun Laila belum selesai. Suaranya berubah menjadi bisikan lirih. Ia melanjutkan, bila ia datang, kau akan segera mengenalinya. Ketika dia datang, sampaikan pesan ini padanya. Katakan padanya ketika Laila meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan dengan namamu di bibirnya. Kata-kata terakhirnya adalah tentang engkau dan hanya engkau seorang. Di dalam kematian, seperti di dalam kehidupan, dia setia tidak kepada siapapun selain engkau. Dia telah ikut memikul kesedihanmu di dunia ini dan sekarang dia telah membawanya sebagai bekal bagi perjalanannya. Cintanya padamu tidak mati bersamanya. Dimanapun dia berada sekarang, dia tetap merindukanmu. Memang kau tidak dapat menembus tabir tanah ini dan menatap matanya.
Namun jika kau mampu, kau akan melihat bahwa dia masih tetap mencari-carimu. Mata Laila menceritakan 1000 bahasa. Tiap katanya adalah namamu. Tiap kalimatnya dipersembahkan untuk kenanganmu. Itu adalah pesan yang harus kau sampaikan padanya, Ibu. Bibir Laila bergetar. Lalu, dengan air mata mengalir di pipinya, ia memanggil nama kekasihnya untuk terakhir kalinya. Ketika suaranya melemah, cahaya di matanya meredup dan arwahnya melayang bebas dari belenggunya. Ibu Laila lalu merangkul anaknya yang mati, mendekap erat-erat seolah-olah memaksa kehidupan kembali ke tubuhnya. Ia menekan bibirnya di pipi anaknya yang pucat dan membelai-belai rambutnya. Sepanjang waktu ia membisikkan nama Laila dan mencurahkan air mata kepedihan dan kasih sayang. Ia rela menukar dunia ini andai anaknya dapat memperoleh beberapa waktu lagi. Namun walaupun ia memiliki dunia, tidak ada satupun yang dapat membawa Laila kembali ke alam kehidupan. Gadis itu telah pergi. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membawanya kembali. Kematian adalah alam yang tidak seorang pun pengunjungnya dapat kembali. Dan sementara Ibunda Laila duduk di sana menangis, rintik hujan mulai turun. Seakan-akan langit ikut berkabung dalam ratapannya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.